Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saya seringkali bertemu dengan banyak orang dan banyak mereka yang curhat atau sharing atau berbagi pengalaman. Banyak juga di antara mereka yang mengeluh. Macam-macam alasannya mengeluh. Suami saya egois, Romo. Dia mikir dirinya sendiri, gak pernah memperhatikan saya dan keluarga. Selalu mau menangnya sendiri. Tidak bisa mendengarkan segala macam. Saya merasa tidak dimengerti, bla 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 bla. Ada juga yang mengeluh tentang istrinya. Istri saya itu cerewet, Romo. Semua dipertanyakan, tidak pernah mau percaya. Selalu merasa kurang, menuntut terus setiap hari. Pusing saya, Romo. Ada juga yang cerita tentang anaknya. Anak saya ini tidak mau ngerti urusan rumah tangga. Bagaimana orang tua setengah mati, kita minta tolong sedikit saja tidak mau. Dia punya urusannya sendiri. Pagi makan, pergi sekolah, pulang di kamar, pergi lagi. Tidak tahu kemana, tidak pernah cerita. Tidak pernah menghormati orang tuanya juga. Diajak ke gereja susahnya setengah mati. Macam-macam. Bos saya, aduh, tidak manusiawi. Apa maunya harus dituruti. Tidak pernah merasa salah. Dan kita tidak pernah dihargai. Berhasil pun seperti tidak dilihat. Macam-macam. Intinya tidak bahagia, tidak puas dengan hidupnya. Belum dengan tetangganya yang rewel, macam-macam, cerewet, menuntut ini itu. Dan ketika saya memberi solusi, tidak ada satu solusi pun yang tepat. Sebetulnya saya sendiri bertanya, dan pernah saya coba sih, bagaimana kalau Anda coba tidak usah bertemu dengan pasangan Anda, tidak usah bertemu dengan anak Anda, tidak usah bertemu dengan bos, tidak perlu ketemu dengan tetangga, cukup sendirian saja, 1 hari saja, sendirian dari pagi sampai malam, dan tugasnya cuma satu, bahagia saja, merasa nyaman. Karena tidak bertemu dengan orang-orang yang membuat Anda kesal itu. Tugasnya satu, bahagia, nyaman, sendirian, tidak ketemu siapa-siapa. Kira-kira bisa enggak? Di kamar saja. Dan jawabannya macam-macam. Intinya tidak bisa. Oh enggak bisa, Romo. Nanti gimana? Saya harus kerja, bla 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 bla. Nah sebetulnya mau bahagia atau enggak sih? Dikasih solusi supaya bahagia saja, nyaman saja, sehari saja, tidak usah ketemu siapa-siapa. Ternyata sebetulnya bukan tidak mau, tapi tidak bisa. Bahkan ketika sendirian di dalam kamar, tidak ketemu bos, tidak ketemu pasangan, tidak ketemu anak, tidak ketemu tetangga, tidak bahagia juga. Jadi sebetulnya sumber bahagia itu yang di luar sana atau di dalam diri sini. Sebetulnya kalau kita bisa sendirian, tenang, bahagia, nyaman dengan diri sendiri, dengan siapa-siapa ya nyaman. Karena sumber kebahagiaan itu bukan apa yang ada di luar sana, tetapi apa yang ada di dalam sini. Ketika kita jatuh cinta, itu apapun yang terjadi di luar nggak masalah, tetap berbunga-bunga. Karena sedang jatuh cinta, sedang penuh cinta. Tidak lagi banyak pikiran, yang dipikirkan cuma satu, yang dicintainya. Fokus energinya untuk itu, karena itu dia bisa bahagia. Yang terjadi apapun seperti tidak ada apa-apa, dunia itu seperti milik berdua. Nah sebetulnya yang membuat kita bahagia itu ya diri kita sendiri. Proses batin yang ada di dalam ini yang membuat kita bahagia. Kalau kita bisa bahagia, bisa nyaman dengan diri sendiri, mempunyai pikiran yang luas,
Tidak semuanya dipikirkan, tetapi semuanya dirangkul, dinikmati, disyukuri. Ya kita bisa bahagia dengan siapa saja. Sendirian pun, tidak buat apa-apa pun bisa bahagia. Karena bahagia itu bukan masalah melakukan sesuatu, tetapi proses batin yang terjadi di dalam. Ketika kita penuh cinta kasih ya bahagia. Ketika kita penuh syukur ya bahagia. Karena itu dalam doa syukur agung setiap kali merayakan Ekaristi, kita selalu menyatakan dengan jelas, sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu bersyukur kepadamu. Dimanapun juga, kapanpun juga. Nah kalau bisa begitu ya bahagia. Kapanpun bersyukur, dimanapun bersyukur, keadaan apapun bersyukur ya bahagia. Karena kebahagiaan itu sumbernya di dalam diri kita sendiri. Maka latihannya, sering-seringlah sendiri, tidak usah lama-lama. 20 menit pagi, 20 menit malam, sendiri, hening, lalu merasa-rasa, menikmati. Terutama menikmati rasa syukur. Dan coba menyadari, sadar bahwa banyak hal patut kita syukuri. Bahkan segalanya pantas kita syukuri. Kalau punya bos yang menjengkelkan, syukurnya di mana? Syukurnya Anda punya pekerjaan. Kalau punya bos itu berarti punya kerjaan. Kalau anak nakal, syukurnya di mana? Sadar dan bersyukur punya anak. Banyak orang tidak punya anak. Kalau pasangan menjengkelkan, syukur. Banyak orang yang merasa tidak berharga karena tidak ada yang mau menikah dengannya. Banyak hal bisa disyukuri, bahkan segalanya bisa disyukuri. Maka perlu waktu, saat-saat sendiri, saat-saat sadar. Sadar saja. Sadar bahwa banyak hal, segalanya bahkan bisa disyukuri. Dan sadar bahwa syukur itu menyelamatkan. Sadar bahwa syukur itu pantas dilakukan dimanapun dan kapanpun juga. Karena memang hidup ini tidak harus dipikirkan, tetapi disyukuri, dijalani, dicintai. Dijadikan kesempatan untuk bersaksi betapa Allah begitu baik, betapa Allah begitu setia, betapa Allah begitu mengasihi kita. Buktinya itu kita bisa bertahan sampai sekarang. Kalau tidak mungkin bisa. Karena memang hidup kita itu dasarnya ada pada Allah. Maka yang ada hanya bisa bersyukur bahwa Anda hidup. Yang ada adalah bersuka cita bahwa Anda hidup. Apalagi mempunyai banyak hal. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.